Fikih ibadah harian. Hukum-hukum sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Di dalam sholat berbagai macam ibadah terkumpul seperti zikrullah, bacaan Al-Quran, berdiri, rukuk, sujud di hadapan Allah, berdoa padanya, tasbih, takbir dan lainnya. Sholat merupakan induk ibadah badaniyah. Tatkala Allah hendak menurunkan syariat sholat, Dia memirajkan Rasulnya ke langit. 1. Hal ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Definisi sholat. Secara bahasa sholat artinya doa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah 103. Secara istilah artinya, perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat disebut doa karena di dalamnya terkandung doa, baik yang berupa doa ibadah, pujian, maupun doa permintaan. Hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib berdasar Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma kaum muslimin. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan akan hal tersebut. Salah satunya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Jika seseorang telah mencapai usia balik dan berakal, kemudian datang waktu sholat, maka wajib baginya menunaikan sholat, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Barang siapa melewatkan sholat karena ketiduran atau lupa, atau yang semisalnya, maka hendaknya menunaikannya saat bangun atau saat sadar. Rasulullah bersabda, barang siapa terlewatkan sholat karena tidur atau lupa, maka hendaknya sholat saat mengingatnya. 2. Setiap keluarga yang memiliki anak yang usianya telah mencapai 7 tahun hendaknya memerintahkan anak-anaknya untuk sholat. Meskipun hal tersebut belum wajib bagi mereka, tetapi itu merupakan sarana untuk mendidik mereka supaya mengerjakan sholat. Jika sampai usia 10 tahun belum memperhatikan masalah sholat, maka tidak mengapa memukul mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah jika melalaikannya dalam usia 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur. 3. Sholat tetap wajib kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Sholat tetap wajib ditunaikan kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Tidak dibenarkan menunaikan sholat di luar waktunya kecuali bagi yang berniat menjamaknya dengan sebab yang dibenarkan. Merupakan kesalahan atas apa yang dikerjakan sebagian orang yang sakit atau dirawat di rumah sakit, kemudian mereka tidak mengerjakan sholat karena alasan tidak bisa bersuci atau karena pada baju badannya ada najis yang tidak bisa menghilangkannya. Hendaknya tetap menunaikan sholat semampunya bagaimanapun kondisinya. Sholat adalah tiang agama, dan sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekannya atau karena malas maka dihukumi kafir. 4. Rasulullah bersabda, pembeda antara seorang muslim dan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. 5. Syarat-syarat sahnya sholat. Pengertian syarat sendiri menurut ulama ilmu usul adalah perkara yang keberadaan suatu hukum tergantung dengannya. Dalam arti, bila ia tidak ada maka pasti tidak ada hukum. Namun adanya perkara tersebut tidak mengharuskan adanya hukum. 6. Sebagai salah satu bentuk ibadah, sholat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, masuk waktu, menutup aurat, menghilangkan najis, menghadap kiblat dan niat. 7. Pertama, masuk waktu. Allah telah mewajibkan sholat pada waktunya masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Hendaknya kita menunaikan sholat tepat pada waktunya masing-masing. Tidak dibenarkan mengerjakannya di luar waktunya. Para ulama juga sepakat atas keutamaan menunaikan sholat di awal waktu. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, peliharalah semua sholat. MU Quran Surat Al-Baqarah 238. Termasuk memelihara sholat adalah mengerjakannya di awal waktu. Juga berdasar hadis dari Rasulullah ketika beliau ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. 8. Kedua, menutup aurat. Di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, yaitu menutup bagian dari badan yang wajib ditutup. Imam Abdul Bar mengatakan, telah berijma kaum muslimin atas rusaknya sholat seseorang yang meninggalkan pakaian padahal ia mampu untuk menutup aurat dengannya, dan sholat dalam keadaan telanjang.
Tidak ada khilaf tentang wajibnya menutup aurat saat sholat yang mana di tempat itu ada orang lain. Dan menurut pendapat yang syahih wajib pula menutup aurat meski sholat sendirian. Allah berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf 31. Pada ayat yang mulia ini Allah tidak sekedar memerintahkan untuk menutup aurat, tetapi juga menganjurkan untuk memakai pakaian yang paling baik. Sudah sepantasnya seseorang saat berdiri di hadapan Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, baik batin maupun dahirnya. 9. Ketiga, menghilangkan najis. Hendaknya sebelum melaksanakan sholat memastikan bahwa tidak ada najis yang melekat baik pada badan, pakaian maupun tempat yang dipakai untuk sholat. Yang dimaksud najis bisa berupa bangkai, darah, hamr, air kencing, kotoran manusia, dan sejenisnya. Adapun bagi yang mengetahui adanya najis setelah sholat, maka syalatnya tetap sah. Jika mengetahuinya sebelum sholat tetapi lupa menghilangkannya sampai selesai sholat, maka menurut pendapat yang rajih syalatnya tetap sah. Jika mengetahui adanya najis di tengah sholat, jika mampu menghilangkannya tanpa harus melakukan banyak gerakan, maka hendaknya menghilangkannya. Jika tidak mampu maka syalatnya batal. Keempat, menghadap kiblat. Termasuk syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Allah berfirman, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah 144. Barang siapa berada di dekat Ka'bah dan dapat melihatnya, maka wajib menghadap ke arahnya secara tepat dengan seluruh badannya. Jika berada di dekatnya tetapi tidak dapat melihatnya karena ada penghalang atau lainnya, maka hendaknya berusaha sesuai kemampuan untuk menghadap ke arahnya secara tepat. Jika berada jauh darinya maka hendaknya sholat menghadap arah yang ada padanya kiblat. Tidak mengapa sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan karena tidak mampu tepat menghadap kiblat. Hal ini berdasar hadis Rasulullah, apa yang ada antara timur dan barat maka itu kiblat. 10. Hadis ini bagi penduduk Madinah, boleh sholat menghadap antara timur dan barat, karena di situ arah Ka'bah. Sedangkan bagi daerah atau tempat-tempat lain maka sholat dengan menghadap ke arah kiblat dimanapun mereka berada. Bagi yang tidak mampu sholat dengan menghadap ke arah kiblat karena sakit, sehingga tidak bisa bergerak, baik karena di atas kendaraan, dalam peperangan atau yang lainnya maka sholat ke arah yang ia mampu. Kelima, niat. Tempatnya niat ada di hati tidak perlu dilafazkan. Bahkan melafazkan niat termasuk perkara yang diada-adakan dalam agama karena tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dicontohkan para sahabat. 11. Maka hendaknya berniat dalam hatinya sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan misal asyar, duhur dan lainnya. Berdasar sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. 12. Adab berjalan ke masjid. Ketika seseorang berjalan ke masjid hendaknya berjalan dengan tenang, tumaninah dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar iqamah hendaknya berjalan dengan tenang. Pada apa yang kamu dapatkan maka syalatlah, sedang apa yang terlewat darimu maka sempurnakan. 13. Namun hendaknya berangkat ke masjid dengan bersegera sehingga tidak terlewat takbiratul ihram bersama imam, dan dapat melaksanakan sholat jamaah dengan sempurna dari awalnya.